Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hujan, insyaallah tetap semangat. Ya, Wak. Alhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatul awwala tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadihi wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadihi wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadihi. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya latifu ya khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena aku tengok hujan masih ada, tak usah lama-lama bercakap nih, Bu. Usah lama-lama. Karena kalau lama-lama aku bercakap sendiri. Lain tidur. Lain bawaan. Apalagi sambil selonjoran kaki menyandar ke tiangnya, Pak. Kobas. Habis acara nanti aku ada ubat. Kalau pegawai kobas, rematik, asam lambung, jantung, kanker, semua penyakit, diabetes, semua. InsyaAllah semua dengan izin Allah, kecuali 2 penyakit. Penyakit gilo, penyakit hati. Karena kalau penyakit hati tak bisa diobati. Sakitnya tu tapi tak seberapa sakit dibandingkan sakitnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nanti cerita ubat nanti. Ini malam ni tak usah cerita itu dulu. Pertama cerita Isra Mi'raj. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra kalau diambil dari bahasa, artinya berjalan di waktu malam. Poning lu kepala ku gini bung lu. Habis ini ke sana. Habis ini ke sana. Tak ada pula orang nunggu sini. Isra artinya berjalan waktu malam. Ini menurut bahasa. Sinilah aku dulu ya. Agak-agak 10 menit sini ya. Nanti pulang nanti gini-gini kau juga. Apa tadi arti Isra, Bu? Isra menurut bahasa berjalan waktu malam. Kalau ada anak remaja alpalah jalan-jalan waktu malam, berarti dia sedang Isra. Ada emak-emak bertongkar sama laki bawa buntilan kena usir. Berarti emak-emak kena usir bawa buntilan waktu malam, itu emak-emak sedang Isra. Ngajinya gitu aja, masuk di akal. Mi'raj beda pula. Isra, Mi'raj, 2 kata yang tidak bisa dipisahkan namun berbeda artinya. Sedangkan Mi'raj artinya menurut bahasa adalah naik.
Setiap hal yang naik dari bawah ke atas. Ada tukang teratak naik ke atas membolo tenda, berarti tukang teratak sedang mi'raj. Ada genteng atau atap masjid, seng masjid bocor. Tempias masuk, payah jemaah sembahyang. Naik pengurus BKM ke atas, naik tangga. Berarti waktu sedang mi'raj. Senang betul mengaji ini kan. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut Al-Quran, bahwa Isra adalah perjalanan istimewa, dilakukan oleh manusia yang paling istimewa, dan perjalanan yang sangat luar biasa dari Mekah menuju Palestina. Ini Isra. Mi'raj dari Palestina naik langit pertama sampai langit ke-7 hingga berlabuh di Sidratil Muntaha. Isra Mi'raj. Yang kita ceritakan malam ini Isra Mi'rajnya, Bu. Tak usah jauh-jauh, kita pas-paskan aja jam 2 balik. Tahan nih, Bu. Tahan. Hujan begini tahan. Walaupun kue udah habis tahan. Minum tak ada tahan. Masya Allah. Aku yang tak tahan. Ibu tahanlah, enak duduk, golak, monong, selonjoran, menyender. Ada makan minum dimakan. Aku apa pun tak ada di mejanya. Apa gunanya meja di sini? Belum lagi. Nah, tisu tak ada, keingat-ingat. Aku bajuku juga lah yang basah. Marahlah yang bebekku nanti besok. Kotor baju. Ini aku tengok lama ni, aku yakin lama ini nyiapkan susu nih. Aromanya gitu. Kan. Aku udah curiga. Aku tanya kau dulu. Ini apa? Oh iya. Ya. Begitu yang dijelaskan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dahsyat. Di mana letak kedahsyatannya, Ustaz? Kita cerita tentang pikiran atau akal. Isra perjalanan dari Mekah sampai Palestina ditempuh 500 km jarak. Minta izin, minta maaf kalau kurang. Sebab belum pernah aku ukur langsung. Aku ukur langsung macam orang gila aku gojok situ. Kemana Ustaz umroh? Ngapain ngukur? Bawa meteran ke Mekah ngukur jalan. Ini jarak dari Mekah ke Palestina, Bu. Dari Mekah ke Palestina jarak 500 km. Kemudian dari Palestina ada sebuah batu. Batu itu mengambang, tak ada tali atau ikatan di atas, tak ada tongkat di bawah. Itulah pijaan pertama Rasulullah, start dari dunia menuju langit pertama. Berapa lama jaraknya? Jarak dari Palestina sampai ke langit pertama 500 km. Tadi di dunia 500 tahun perjalanan sampai ke langit. 500 tahun. Kalau tadi di Mekah Palestina 500 km, naik ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan. Naik langit ketiga 500 tahun perjalanan. Sampai ke langit ke-7 500 tahun perjalanan. 7 tingkat langit dikali 500, 3.500 tahun perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah. Sampai di langit ke-7 dibawa jalan-jalan, dan banyak pemandangan yang ditunjukkan Allah kepada Rasulullah. Banyak pemandangan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kebesaran kami, kata Allah, Allah tunjukkan tamsilan-tamsilan yang akan dibawa pulang dan jadi iktibar kepada kita. Apa yang ditengok oleh Rasulullah? Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Ada nampak Rasulullah, Bapak Ibu, anak muda mengompas-ngompas kepala ke tembok. Anak muda mengompas-ngompas kepala ke tembok. Udah habis hancur kepala ke tembok itu dia ompaskan. Elok balik. Udah elok balik, dia ompaskan lagi. Terus berulang-ulang.
elok diompas lagi sampai pecah. Elok diompas lagi sampai pecah. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, Bril, apa man? Kata Nabi Muhammad. Bu, Nabi bertanya sama Jibril. Bu, Nabi bertanya sama Jibril. Bu, Nabi bertanya sama Jibril. Kata Nabi, kenapa itu ya Jibril? Kenapa sodih betul udah elok kepala diompaskan sampai pecah keluar semua. Udah pecah dielokkan lagi. Udah elok dipecahkan lagi. Cuba kau kasih tahu aku please deh. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kenapa anak muda tu udah elok kepala diompaskan ke tembok, pecah sampai berbuai-buai. Begitu sudah habis pecah, elok balik, dipecahkan lagi sampai dihentikan Allah. Kenapa itu? Sebab itu adalah anak muda yang banyak umur dipakai tapi tidak pernah sembahyang. Bukan cuma anak muda, siapapun itu yang tidak sembahyang. Itu contoh tamsilan. Kepala elok dipecahkan, udah pecah dielokkan lagi sampai hati onda Allah Ta'ala bila nak berhenti. Periksa diri. Puasa dah dekat, yuk perbaiki solat. Ibu, anak gadis, anak lajang pantau solatnya, bukan cuma makan no. Anak kadang di Medan kita menelpon, udah makan kau nak? Yang ditanya makan, bukan bekau sembayang. Apa salahnya? Udah sembayang asar kau? Belum, udah mati kan. Sembayang kau dulu. Ini kan tidak makan anak yang dipikirkan, tapi tidak sembayang. Makan bisa mengonyangkan di dunia nih. Tapi kalau tak sembayang, gonyang pun paut di dunia, habis di neraka. Begitupun finishing perjalanan dan juga terakhir perjalanan Rasulullah, tugas Rasulullah disuruh Allah Ta'ala ke Sidratil Muntaha, perjalanan Isra Mi'raj hanya untuk menjemput perintah sholat. Masjid tu agaknya ramaikan yang masjid sembahyang. Anak-anak muda, anak remaja jangan ramai berkumpul pas acara Maulid Mi'raj Muharram. Kalau acara jangan tanya ramai. Maulid Mi'raj 10 tahun Mi'raj tak ponoh-ponoh Masjid Al-Falah. Kalau kita pikir-pikir, ya, kalau kita pikir-pikir setiap tahun Maulid Mi'raj 2 acara aja. Satu orang anak berubah sembahyang total. Setahun udah 2 istiqomah sembahyang. 10 tahun udah 20 orang anak muda yang sembahyang. Ini semakin lama makin sunyi masjid. Udah nak puasa baru ramai. Yakin aku Masjid Al-Falah ni penuh ni sembahyang tarawih. Ya bu, penuh malam pertama sampai 10. Udah 11 sampai 20 berkurang jamaah. 21 sampai habis, jangan tanya lagi. Sampai BKM bertanya sama budak-budak berkeliaran. Mana mak kau? Di rumah. Apa tak sembahyang tarawih? Biasalah wak, buat kue. Segala macam kue digorengnya bu. Kembang loyang, terkuncup, terkancip. Kue bangkit, lontang, terungkup, semua digoreng. Awak pun laki-laki nih pak, tak sadar diuntung. Tinggalkan sembahyang tarawih cuman gara-gara menolong bini membangkitkan kue bangkit. Pas hendak minta mencicipi, dek minta abang ini yo. Meraso, entah asin ya, entah kurang garam. Apa kata ibu tu? Jangan yang itu bah, yang ini. Yang gosong-gosong dikasih sama awak. Betul. Tinggal sembahyang tarawih. Yang gosong ni makan, yang elok masuk toples untuk raya untuk siapa? Tamu. Lebih memuliakan tamu ketimbang laki bini di neraka. Elok-elok. Nih sembahyang gitu keluarkan. Bahwa sembahyang itu adalah kunci segala-gala ibadah. Zakat tidak diterima kalau tak sembahyang. Berapa banyak orang rajin berzakat tapi tak sembahyang. Dalam Al-Quran ada 3 amalan yang bergandengan bu.
Dalam Al-Quran ada 3 amalan yang saling bergandengan, yang apabila tidak kita kojokan yang satu, cuman satu kita kojokan, yang satu yang kita kojokan itu ditolak oleh Allah. Apa itu yang 3? Yang pertama, aqimus sholata wa atuz zakah. Ini bergandeng. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Allah tolak zakat kita kalau tak sembayang. Allah tolak sembayang kita tapi tidak meluahkan zakat. Satu amalan. Yang kedua, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Ada orang yang taat ibadah, luar biasa tahajudnya, mantap duhanya, sodakoh bagus, tapi sama mak ayah durhaka, sembayang dan ibadahnya itu ditolak, bang. Begitupun sebaliknya, dia patuh sama mak ayah dia sangat memuliakan ayah mak dia, tapi tidak patuh dan taat sama Allah. Kepatuhan sama orang tua pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga, tak ada yang menurut ceramah ya? Hah? Iklan sejenak. Udah. Lanjut. Amalan yang ketiga saling bergandengan itu hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Puasa ndak dokat. Puasa Ramadan pasti datang. Cuman tidak ada di antara kita yang bisa memastikan dan menjamin kita sampai tidak usia ini sampai puasa. Berapa banyak hari ini kita sadari dan kita tengok tahun semalam ikut sama kita salat tarawih, tahun ini udah tak ikut tarawih lagi. Mungkin pun itu terjadi sama kita karena tak ada yang bisa menjamin kapan, di mana dan apa sebab kematian itu datang. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah muliakan Allah, ketika perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu Allah menunjukkan tamsilan seperti anak muda yang menghancurkan kepalanya. Ini membuat itu anak muda sebab tak pernah sembahyang. Tinggal pun sembahyang wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab dari Imam Hanafi sampai Imam Hambali sepakat mengatakan qadha salat wajib. Bahkan kalau ada qadha salat tak kita kojokan, ada sembahyang banyak bertinggalan, sedikit pun tak ada niat untuk mengqadhanya, salat tarawih tidak sah. Sampai begitu. Qadha salat wajib itu utang. Tarawih sunnah. Setiap sunnah itu bisa jadikan sedekah.
Utang banyak tapi bersedekah. Elok bayar utang. Pahala sedekah dapat. Masuk gadis, masuk kuliah, masuk kita belum enak sekarang. Banyak tinggal sembayang. Yuk ganti. Qadha itu salat, wajib mengqadha salat. Tertinggal sengaja maupun tak disengaja, wajib qadha salat. Ya Bu. Ya Bu. Wajib qadha salat. Cuman mengqadhanya itu banyak betul yang ketinggalan. Kalau dihitung-hitung jangan tanya lah Ustaz. 3-4 tahun nih aku elok sembahyang tepat waktu tak pernah lepas. 5-10 tahun tu cuma mana mengqadha? Maka ada jalan keluar. Allah memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Bukan keringanan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Habis sholat subuh karang, qadha salat subuh. Habis sembahyang zuhur, qadha sembahyang zuhur. Habis asar, qadha asar. Habis maghrib, qadha maghrib. Habis isya, qadha isya. Kalau maghrib usalli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala berjamaah di masjid. Selesai itu berjamaah, angkat takbir lagi 3 rakaat kena salat maghrib 3 rakaat. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Adaan diganti dengan qadaan. Karena ada macam-macam, ada adaan, ada qadaan, ada i'adatan. Apa i'adatan? Mengulang. Apa sebab sembahyang itu mengulang? Karena ada sesuatu hal. Contoh, musim kemarau batu bara. Tiba-tiba musim kemarau, tak dicari air kemana-mana tak dapat. Di rumah orang tak ada, di masjid tak ada, di mendosah tak ada. Kemana-mana tak dapat. Tayamum. Begitu dah tayamum, angkat takbir. Allahu Akbar. Sembayang. Rakaat kedua, 2 ras hujan. Ada 2 pendapat ulama. Pertama, lanjutkan sembayang, habis sampai salam, ambil air hujan, lakukan solat yang kedua kali. Bagaimana niatnya? Bukan usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala, tapi usolli fardal maghribi 3 rakaatin i'adatan lillahi ta'ala, mengulang karena Allah Ta'ala. Itu adaan, qadaan, i'adatan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sembahyang itu penting. Bahkan di akhirat yang pertama kali dihitung Allah amal ibadah adalah solat. Orang yang tak solat sebelum datang malaikat mungkar wa nakir, ada 2 makhluk Allah yang datang ke kuburan dia, Bu. Siapa itu? Pertama malaikat Zabaniyah menanya masalah nikmat. Yang kedua ular sujarul akra. Ular sujarul akra, kepala-kepala naga dikirim dari neraka. Kukunya panjang dari sini sampai ke Jakarta. Kukunya aja. Apa tugasnya? Tugasku kemari, kata ular sujarul akra, menghukum orang yang lalai dengan sholatnya. Diambil kaki tangan itu, dihantamkan ke badan kita, kuyak, lepas semua. Sampai ke lapisan tanah ke-7, udah elok diangkat lagi, dibolo elok-elok lagi, diontam lagi, itu aja kau aja. Sampai datang malaikat mungkar wa nakir. Kau datang, kau ngopi di simpang tak jadi kok. Ajab awak. Ajab tak sembahyang ni. Dan bukan cuma siksaan, kenikmatan sholat pun dikasih Allah. Orang yang sembahyang mudah urusan. Orang yang sembahyang takkan sombong. Kalau ada orang pejabat tapi sombong padahal dia sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Macam penghulu ni, mana sombong? Elok, aku tengok ramah tamah, samuang dokat, duduk sama budak-budak. Kenapa? Sembahyangnya elok. Karena ibrah sholat itu, Bapak Ibu, kalau kita paham ibrah sholat, menunjukkan kepada kita Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, selain Allah kunci.
Betul tidak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah berarti tak besar. Siapapun itu, Jokowi, Kocik. Betul ini dah. Tapi jangan dipotong video nih kawan nanti. Gubernur Kocik, menteri Kocik, pejabat Kocik, hakim, jaksa, penuntut umum, kepala desa Kocik. Ini mata Allah. Karena sudah Allahu Akbar, Allah yang besar. Selain Allah, Kocik semua. Maka yang Kocik, jangan cuba-cuba menyombong sama yang maha besar. Berapa banyak hari ini orang yang ketika pangkat jabatan ada di pundaknya, sombong luar biasa. Sehingga semena-mena sesuka-suka hatinya. Menganggap dialah yang paling besar. Menganggap dialah yang paling hebat. Menganggap dialah yang paling berkuasa. Negara dipegangnya. Apapun yang dia inginkan bisa. Karena dia menganggap dirinya besar. Sehingga dia lalai dan lupa bahwa ada yang maha besar. Ya Bu. Bu. Ibrah salat kalau kita toga, sembayang kita toga, yang di atas kita apa? Hah? Kepala. Ada kepala yang tolak toga dia kepala ke bawah. Berarti bukan toga, menungging. Kalau kita toga di atas kita kepala, betul? Menunjukkan kepada kita, hei manusia, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Kau harus jadi pemimpin. Kata Nabi, kullukum ra'in, tiap kamu itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Jokowi akan ditanya atas kepemimpin Indonesia. Kiai Ma'ruf akan ditanya atas pemimpin Indonesia. Gubernur akan ditanya atas pemimpin provinsi. Bupati akan ditanya atas kabupatennya. Camat akan ditanya atas kecamatannya. Kepala desa akan ditanya atas desanya. Ayah akan ditanya atas keluarganya. Pemuda akan ditanya atas dirinya. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Karena kata Allah, thumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Kemudian nanti akan kutanya atas nikmat yang telah kuberikan. Ini ibrah salat. Pak Kades, disuruh kita jadi pemimpin. Maka wajar kalau ada orang yang ingin jadi pemimpin. Tapi kurang ajar kalau sudah jadi pemimpin, suka-sukanya memimpin. Betul? Ibu semangat kalian bilang betul. Ketika pemimpin kepala ini sombong, ketika pemimpin kepala ini angkuh, suka-sukanya, semena-mena, zalim, mungkaron dibuatnya. Ingat ketika kita rukuk, Allahu Akbar. Ketika ibu bapa rukuk, mana lebih tinggi kepala dengan tempat keluar kontun? Mana lebih tinggi? Sama. Karena di hadapan Allah tak ada yang membedakan pejabat sama rakyat. Tak ada beda bupati sama penjual roti. Tak ada membedakan gubernur dengan tukang jual bubur. Tak ada yang membedakan presiden dengan tukang jual apa yang den-dennya tuh, Pepsodent. Iklan pula aku di YouTube. La ilaha illallah. Tak ada membedakannya. Karena ketika ruku Allahu Akbar, sama kepala sama tempat buang kotoran atau di hadapan Allah. Menunjukkan, hei pejabat sombong, jangan pernah kau sombongkan, jangan pernah kau angkuhkan, jangan pernah kau lantamkan apa di pundak kau, apa duit kau banyak, apa pangkat jabatan kau. Karena ketika Allah dihadapkan Allah, semuanya kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang banyak takwanya, bukan tinggi pangkat jabatannya.
Begitu sudah rukuk, kita sama di hadapan Allah. Cuba waktu sujud. Waktu ibu sujud lebih tinggi mana? Lebih tinggi kepala atau tempat keluar kentut? Mana lebih tinggi? Kepala lebih rendah. Menunjukkan suatu saat ketika pejabat ini sombong. Pejabat sombong, tak ada gunanya kalau sudah sama Allah. Tanah juga tempat balik kita. Dan orang yang hina, dihinakan oleh orang yang sombong, akan Allah angkat martabat derajatnya di hadapan Allah. Ini ibrah solat. Kalau kita paham ibrah solat, tak ada orang kampung di kampung kita ni sombong. Tak ada itu. Kalau sudah paham ibrah salat, di kabupaten takkan ada yang sombong. Bahkan kalau sudah tahu dan paham nikmat dan ibrah salat, tak ada orang sombong di dunia ini, Pak. Kalau ada yang sombong, ada pejabat sombong, Bu. Ada. Di kampungnya ada pejabat sombong. Tak ada kan. Kalau ada berarti sepupu sama Firaun. Firaun itu sombong. Tengok Firaun, hebat Firaun loh. Bukan tanggung, bukan cuma jalan tol yang dibangun Firaun. Piramid dibangun. Mesir luar biasa dahsyatnya. Bangunan dibangun, segala macam dibuat, tapi tidak menyembah Allah. Ingkar sama ulama, benci sama keturunan Nabi, dipenjarakan uang itu keturunan Nabi. Apa jadinya Firaun? Tenggelam di Laut Merah. Sampai-sampai Allah jelaskan, diabadikan jasadnya biar orang tahu inilah Firaun. Bau-bau ini ditemukan jasad Firaun di sungai itu. Tengok. Orang sombong, orang lantam, pejabat angkuh akan hancur lebur kalau sudah berhadapan sama Allah. Maka hati-hati. Ibrah salat penting kita bawa balik, Pak. Salat ini bisa menenteramkan hati, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa menenangkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak ingat dan zikir sama Allah, hati menjadi tenang. Salah satu di antara ingat dan zikir sama Allah adalah salat. Bukan kebanyakan orang. Oh, ada orang bilang ingat aja dah salat. Itu bukan kayak gitu, cowok. Ada gitu kan, Bu. Ingat aja sembahyang deh. Bukan begitu syariat kita kojokan juga lah. Nabi kurang taat apa sama Allah, tapi tetap sembahyang. Ini belum lagi apa-apa, baru belajar satu buku, buat satu hadis. Tak apalah sembahyang. Sembahyangnya, Wak, kau belum sampai ilmu kau. Belum sampai. Di warung kopi nih bercakap nih. Belum sampai. Kau makrifat kau belum sampai. Cuman punya, Wak, aku di sini tadi di sini udah sembahyang aku nih. Masya Allah. Kalah Nabi di mana? Kalau ada orang begitu, gini aja, Bu. Oh iya, Wak, ayo. Berarti dah gila itu. Sembahyang, ya, Wak. Ajar anak, didik anak, ajak. Jangan suruh anak ke masjid, tapi ajak. Menyuruh sonang, mengajak yang payah. Kadang sodom muncung awak bercakap, ibu udah azan pergi sembahyang kalian, leman leha pergi sembahyang. Waktu sodom menonton Ikatan Cinta. Siapa bintang Ikatan Cinta? Lupa pula lagu. Siapa artis itu? Ketahuan nonton. Siang-siang azan zuhur, Allahu Akbar ketua tuh. Anak muda tak ada di masjid. Orang tua udah nak patah gigi, kalian suruh semua azan. Sembahyang subuh lagi, anak-anak muda ni diharapkan azan. Jangan pas gini aja ramai sembahyang subuh tak ada orang. Azan ni awak tak bergigi, kalian suruh azan. Napasnya pun Senin Kamis. Senin naik turun Kamis. Allahu Akbar, Allah Akbar. Hilang seputus. Yang paling sodapnya lembut waktu azan. As-salatu khairum minan naum.
Ada dua ucok belereng dari sana. Begitu dong mendengar azan tuh, oh, putar balik lereng. Kenapa? Hantu katanya pula. Pikirannya hantu pula dengan suara. Anak muda yang azan. Anak-anak muda yang azan. Salah satu jenazah tidak gosong di dalam kuburan adalah orang yang suka mengumandangkan azan. Ada mak bertanya, laki aku komat Ustaz, cemana? Yang azan tak gosong, kalau komat tak ada cerita kan. Jadi cemana Ustaz kalau komat berarti gosong separuh. Anak muda azan gelan azan. Jangan sekarang yo, nanti azan. Elo azan yang punya suara enak azan. Tapi jangan mentang-mentang anak Melayu pula mendayu-dayu azan lupa pula lirik. Hayya 'alas salah akbar. Akbar langsung. Atang waktu cepat betul budak najan kan. Bukan cepat, melangkah. Nah, sembayang. Yuk. Sembayang. Nah, biar lepas terlilit utang, lepas dari masalah, semua kita ni pasti punya masalah. Betul? Punya anak, masalah. Tak beranak, masalah. Punya laki, kau tahu gue. Langsung dijawabnya masalah. Tak berlaki-laki, masalah. Punya bini, masalah. Tak berbini, masalah. Punya duit, masalah. Tak berduit, masalah. Punya pangkat, pengulu, masalah. Tak ada pangkat, masalah. Semua hidup penuh dengan masalah. Cuman satu di Indonesia ini yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pajak Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Masuk emang tak ada masalah. Keluar, pening mikir masalah. Bila lagu tahu bus itu kah? Karena banyaknya masalah, Allah kasih solusi. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah sama Allah. Pertama, sabar atas masalah. Yang kedua, adukan masalah dalam solat. Ngadu sama Allah, bukan sama Kak Leha. Kok sama Kak Leha, kotuk pintu rumah. Assalamualaikum Kak, salam apa? Begini ya Kak, payah betul corona ni ya Kak. Kenapa boras belum cair dari pengulu? PKH tak keluar. Segala macam BLT nama aku tak ada masuk. Manalah laki pun tak cemano Kak. Mengeluh sama manusia, belum tentu dapat jawaban. Begitupun ibu, kalau boras habis, jangan minta sama laki. Minta sama Allah, tapi dokat telinga lagi. Pas duduk minum kopi, oh ya Allah boras habis. InsyaAllah cair boras. Ya bu, ya bu. Ada masalah ngadu sama Allah, semua curhatkan sama Allah, minta solusi sama Allah. Semua apapun masalah, Allah punya solusi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya tanpa sebatas kemampuan hamba tersebut. Datang sama Allah. Makanya Isra Mi'raj diawali dari masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah tidak menjelaskan minal masjidil haram ila sidratil muntaha. Tak ada. Tapi minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid perjalanan Isra dimulai, menunjukkan bahwa masjid kepada kita manusia seperti ikan sama air. Ikan tak bisa jauh-jauh dari air. Begitupun maunya kita kepada masjid, jangan pernah jauh-jauh dari masjid.
Aceh 2004 digoncang gempa dan tsunami, yang bertahan masjid. Palu digoncang gempa dan tsunami, yang bertahan pun masjid. Bahkan mohon maaf, orang yang bukan Islam pun rame-rame masuk ke masjid. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya rumah-rumahku di dunia adalah masjid. Aman dan nyaman kalau masuk masjid, Bu. Masalah sebesar apapun, coba masuk tengah malam, tahajud. Subuh masuk, zuhur masuk, asar, maghrib, isya masuk. Aku tak kusuh bapak ibu rajin bona sembahyang, tidak. Sekali aja sembahyang udah. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, dah. Ini kan kadang banyak alasan. Cuman lo Ustaz, subuh aku maraton, zuhur lohor tusan aku ke salon, asar main badminton, maghrib main handphone, malam nonton sinetron, mati mampus kena smackdown. Ya Bu, ajak anak, jangan disuruh, ramaikan masjid, jangan nunggu puasa. Kalau nunggu puasa namanya cari ajang aja. Ajang puasa, dah habis puasa sunyi balik. Ibu nengok laki tak sembayang, ajak sembayang. Oh bang, pujuk elok. Oh bang, putih. Aku kalau teringat masa-masa dulu ya bang. Masa dulu macam mana? Waktu bau-bau nikah aku tengok abang la ilaha illallah. Kalau sudah ajan wak leman di masjid tu. Luar biasa aku tengok abang pakai sarung, baju koko, pakai peci, kopiahan. Sekarang aku tengok kopiah tu berkiambang. Sembayang nah apa bang? Sembayang. Begitu cara mujuknya. Ini kan ada bini, ya Bu. Elok niat dia, cuman cara dia mengingatkan sama lelaki ngajak bertumbuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, IBKM ajan. Apa kata bini yang lelaki? Apalagi bang, dajan. Sembayang apa bang? Masjid. Udah bawa tanah, udah mau mati. Sembayang apa? Apa maksud kau doakan aku mati? Bukan doakan mati. Tiap abang tengok Waleman. Udah nikah sama Sulaiman sana. Mengamuk lagi. Pujuk lelok ya wak. Oh payah dipujuk Ustaz. Tak bisa dipujuk. Udah banyak cara lain. Pas lagi ngayun anak, ngayun cucu, nyanyi. Kan ada lagu-lagu lama tu. Lagu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Pas tentang bait 3 ke 4, lokat ke telinga lagi. Tidur dia ni. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup, bisa apa menggasang. Aku yakin lagi itu bangkit, pindah kamar. Tak juga mampan Ustaz pindah kamar dia, pindah lagu lain. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Aku yakin kamu mandi itu mengambil air, menyiram. Dia muncung kau tuh. Tak juga mempan panggil anak-anak pas lagi dia tidur, bawa Quran, bawa Yasin, baca Yasin muka dia. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil, bangun dia. Kau pikir aku mati? Begitulah bang kata Ustaz Bukhari semalam, orang yang tak sembahyang umpama bangkai yang berjalan. Selesai. Kalau bukan karena pakaian iman dan takwa kepada Allah, manusia ini macam bangkai, Bu. Bangkai hidup. Bu. Bangkai. Bu. Bangkai. Bu. Bangkai. Bunglu. Bangkai, bunglu. Tak ada gunanya manusia kalau tak ada sembayangnya, Bu. Apa yang hendak kita lantamkan sama Allah? Berapa banyak gaji sehingga meninggalkan sembahyang terus-terusan? Kalau sekali 2 kali tinggal di qadha biasa. Kadang dari ladang pulang jam 6 sampai ke rumah upaya maghrib.
Mandi makan tak ingat sama sembayang. Isya qadha maghrib. Ini tuh tak teringat dengan sembayang tuh. Berapa gaji gitu apa? Sebesar setinggi apa pangkat jabatan kita meninggalkan sembayang? Padahal kalau guru kami bilang kita nih tai ini bu, tai. Kita nih tai. Semua tai di badan nih. Dari kepala sampai kaki, tai. Pengulu, tai. Kepala desa, tai. Betul. Camat, tai. Bupati, tai. Presiden, tai. Polisi, tai. Semua tai. Ustaz. Dapatlah kamu menjawab kan? Tai. Semua tengok hitung dari kepala sampai kaki. Tak ada elok. Dari kepala ni tengok di nama ketombe. Tai ketombe. Betul. Turun ke mata namanya tai mata. Tengok besok pagi bertumpuk-tumpuk di sini. Pindah ke telinga namanya tai telinga kalau tak berair. Kalau ada airnya namanya tung. Pindah ke hidung namanya tai hidung. Orang Jawa bilang namanya upil. Itu pun kalau koras. Kalau berair bukan upil namanya ing. Turun ke gigi namanya tai gigi. Cubalah tak digosok 2 tahun. Tobalnya senci setengah. Turun ke leher namanya daki. Turun ke ketiak namanya burket. Turun ke pusat namanya tai pusat. Turun ke situ namanya tai situ. Semua ni tai. Apa nak disombongkan? Kalau ada pengulu kepala desa sombong, kepala desa tai. Camat sombong, camat tai. Bupati sombong, bupati tai. Jumpa nanti, jangan pula kalian panggil kayak gitu. Ustaz tai. Ini hakikat hidup bahwa tak ada manusia ni yang mulia, Pak. Cuman dari tetesan air hina, maka jangan pernah sombong apalagi menghinakan orang lain. Apa yang dikasih Allah ini sebagai amanah buat kita. Jabatan, harta, keluarga, apapun itu, semua amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyelesaikan perjalanan, nih kita pendek-pendekkan aja. Jangan pala kita ceritakan semua apa yang dinampakkan Allah sama Nabi. Tak siap-siap acara nih. Banyak betul tunjukkan Allah sama Nabi. Ada lagi yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Perempuan. Yang perempuan itu rambutnya ditarik ke atas. Nih dengar yang perempuan. Oi. Lelo. Ada perempuan yang nampak Rasulullah rambutnya ditarik ke atas. Sedang dia dicambuk badannya. Dan ketika dicambuk badannya, dia tak ada pakai pakaian apa-apa. Di bawah ada api neraka. Matanya terbelalak. Lidah ditarik. Dimasukkan bau api yang panas dari mulut dia. Tembus sampai ke dubur. Telinganya tembus. Masukkan bosi runcing yang panas dari neraka, masuk dari telinga kanan, tembus dari telinga kiri. Nabi berlinang air mata bertanya sama Jibril, Jibril, kenapa siksaan Joni sodih betul? Kenapa sadis betul? Apa sebenarnya yang dia lakukan ya Jibril? Tolong kau kasih tahu aku. Jibril menjawab, Bapak Ibu, nih anak-anak gadis dengar. Jibril menjawab pertanyaan Nabi Muhammad. Apa kata Jibril, ya Rasul? Kenapa rambutnya ditarik ke atas? Itu siksaan bagi wanita yang keluar rumah tak pakai jilbab. Ini siksaan bagi perempuan yang suka membukakan
rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Apalagi ondak rayu, masing-masing pergi ke salon untuk ion diri bonding. Hati-hati. Jangan kau bakar rambutmu. Jangan kau sambung rambutmu. Dan jangan pernah kau, apa namanya ini? Apa gini-gini itu mana? Jangan pernah kau pamerkan rambutmu di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Sebanyak orang berdosa, sebanyak orang melihat rambut itu dengan syahwat dan dosa, sebanyak itulah perempuan itu menanggung dosanya. Bahkan bapak ibu, yang paling dahsyatnya ketika anak gadis ibu buka jilbab keluar, ketika itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Bukan cuma anak gadis yang masuk neraka, ayah kandungnya masuk neraka, abangnya masuk neraka, lakinya pun ikut masuk neraka. Hati-hati. Itu perumpamaan ditunjukkan Allah, tamsilan ditunjukkan Allah. Bapak, tengok bini sama anak perempuan kita. Kutanya kalian sama anak-anak remaja, sanggup dan tega tidak kalau kalian memasukkan oma ayah kalian ke penjara? Siapa menjorit? Ke penjara, sanggup tidak? Kalau ke dalam penjara kita selaku anak tak sanggup dan tak tega masukkan oma ayah kita, kenapa kita bukakan jilbab kita sehingga itu bisa membawa dan menyeret ayah kita masuk neraka? Kenapa Jibril badannya dicambuk? Karena di dunia dulu ya Rasulullah, dia selalu buka aurat, baju dia pendek, ada bajunya panjang tapi nampak buntu. Ada orang pakai baju panjang semua, tertutup semua, tadi macam lontong. Buntu. Apalagi sekarang musim TikTok. Ambil handphone, bertiga berempat anak remaja berjoget-joget. Ampun bang, jago. La ilaha illallah. Pantau anak-anak kita ibu. Ketika ada auratmu terbuka di media sosial, Facebook, WA, Instagram dan lain sebagainya, selama itu berada di media itu sampai mati, dosanya akan mengalir. Sebelum kau hapus, dosa akan mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Terus Jibril kenapa lidahnya ditarik, dimasukkan bau api yang panas ke dalam mulut dia, tembus ke dubur dia? Jibril, kata Jibril, ya Rasulullah, itu perumpamaan perempuan yang selalu menggosip, yang selalu membuka aib orang lain, selalu menambah-nambah cerita, selalu memfitnah, selalu menghibah, yang tak tahu menahu diceritakan. Nisa Sabian yang mengambil laki orang, awak pula bertongkar di sini. Iya, tahu Ibu Nisa Sabian yang menyanyi At-Tahiyah ya salam. Ini soal aku ya. Nisa Sabian tuh bang begitu, semenjak aku coraikan begitulah dia. Kami udah lost kontak, kami udah tak begitu lagi. Kadang kawan-kawan di Jakarta pun yang artis-artis deh kan nelpon aku kadang-kadang itu. Macam Ariel Noah, diteleponnya aku itu. Hah? Noah. Terus yang ku bilang tadi apa? Salah. Yang betul berarti aku sah. Yang bercakap siapa? Hah? Mulut siapa? Oh udahlah, kau diam aja. Udah hati ku lah, kau bercakap kok. Oh untuk nelpon Ustaz. Kenapa Ustaz buat kayak gitu? Apa pula kau salahkan aku bilang. Itu yang ngambil laki uang. Kalau ngambil laki uang namanya apa? Pelakor. Ngambil partai uang muldokor. Pengeluh ya. Tak tahu ini nih. Wah, ada tahu tuh. Entah siapa itu tuh. Cuman masalahnya hari ini Bu, Nisa Sabian mengambil laki orang, yang disalahkan bukan Nisa Sabiannya, jilbabnya. Tahu akak kata orang kampung apa? Nisa Sabian. Nenek tuh
Ikut juga. Ini sesabian nyanyi At-Tahiyat tuh kata nenek tuh. Iya nek tahu nek kan tahulah di rumah. Duh, ni kaset dia jadi dibuka. Kenapa dia punya? Biar tahu nenek, jangan nenek dengar lagi dia tuh. Jilbabnya panjangnya. Ya Allah, alim kita tengok, tapi ngambil laki orang. Jangan jilbabnya disalahkan. Ya Bu. Kalau ada orang Islam berbuat yang tidak, jangan simbol agama yang dibawa. Tapi sifat dia yang salah. Mungkin ada yang salah dalam sholat dia, macam cerita kita tadi. Dan mungkin ada yang salah pada sifat dia. Artinya kalau ada informasi, cek and recheck lah. Jangan langsung dibawa cerita sana, cerita sini, cerita situ. Mengumbar cerita orang. Apalagi kalau tak betul. Kalau betul namanya ribah. Kalau tak betul namanya fitnah. Ini yang perlu diperhatikan. Ramadan dah dekat. Jangan mencakapi aib orang sehingga lupa dengan aib kita. Aib kita ini lebih banyak, Pak. Kenapa kita sampai hari ini hadir di acara Mi'raj dan Maulid? Karena sampai hari ini Allah masih tutup aib kita. Kalau dibukakan Allah aib kita, ini tak ada berani keluar dari rumah. Karena kalau udah ditutup Allah aib kita, tutup pula lah aib orang lain. Bahkan kalau ada kawan sekumpulan orang mencakapi aib orang lain, kalau bisa hindari. Biar terbiasa mulut ni tidak mencakapi orang lain ketika Ramadan masuk. Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan Syaban ini kita coba, kita tes dulu membiasakan diri. Jangan sampai terikut langgam dengan menggosipi orang lain. Itu siksa luar biasa yang ditunjukkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra Mi'raj. Pendek cerita Bapak Ibu yang memuliakan Allah, sampailah Rasulullah ke Sidratil Muntaha, dapat perintah dari Allah masalah solat. Bukan berarti ketika Rasul mendapat perintah solat berada di Sidratil Muntaha, bukan berarti Allah berada di Sidratil Muntaha. Kalau Wahabi bilang Allah berada di atas, salah. Kadang kita lagi bercakap gitu ya, Wak. Kudu ngahakak sakit, menjawablah yang sakit. Cuman lagi udah takdir yang di atas. Udah takdir yang di atas. Di atas itu apa? Siapa di atas? Allah, Ustaz. Tidak, Allah itu tak di atas ya Bu. Kalau kalimat di menunjukkan tempat, apalagi udah nampak atas, berarti tempat Allah di atas. Salah. Allahu maujudun bila makan. Allah ada tak perlu tempat. Kalau Allah butuh tempat, di mana Allah ketika tempat tak ada? Dan bahkan Allah tetap ada ketika Allah mengadukan itu yang ada. Tempat itu ada, Allah tetap ada. Tak ada pun tempat, Allah tetap ada. Ditiadakan pun tempat, Allah tetap ada. Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsi, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah beda dengan makhluk. Kalau Allah punya tempat, sama dengan kita makhluk yang punya dan butuh sama tempat. Padahal Allah tidak membutuhkan tempat. Apa maknanya itu? Ketika itu dalam kitab Semalam Bersama Jibril dijelaskan bahwa Sidratil Muntaha adalah taman yang indah dan cantik pemandangannya. Disiapkan Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Menyambut Nabi Muhammad datang, disiapkan Sidratil Muntaha. Dan itu Sidratil Muntaha tempat tajallinya Allah, bukan tempat Allah. Sama halnya ketika Bukit Tursina tempat Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah, bukan berarti Bukit Tursina itu tempat Allah, tapi tempat tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Sidratil Muntaha, Rasul duduk antara dua sujud mengucap salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Kemudian Allah menjawab salam cinta dari Rasulullah dengan salam dan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun menjawab balasan salam Assalamu alaina wa ala ibadillahis
Salihin. Menjadi rukun dalam solat, rukun qauli. Tak dibaca, batal sembahyang. Ya bu. Selesai dapat perintah solat, kemudian Rasul OTW balik ke Mekah. Pulang balik naik ke Mekah, naik RBT. Naik Grab. Naik buruk. Berangkat lagi naik buruk. Segala macam pemandangan nampak, segala macam penglihatan ditunjukkan Allah, segala macam kejadian ditamsilkan Allah. Pendek cerita, sampailah Rasulullah ke tanah Mekah. Perjalanan yang tadi begitu jauh dan panjang, dihitung rupanya tak sampai setengah detik pun. Tak sampai setengah detik rupanya perjalanan yang beribu-ribu jauhnya tadi. Beribu-ribu tahun. Tak sampai setengah detik. Kalau seandainya Bapak Ibu rumah Rasulullah pakai gombok macam gombok rumah kita, ketika Rasul gombok berangkat ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke rumah, gombok itu belum berhenti bergoyang. Saking kan cepat no. Kenapa bisa? Nih, tak bisa masuk akal. Ya bu, tak masuk akal. Kenapa? Karena akal terlalu kocik untuk memasukkan peristiwa yang maha besar. Tak masuk ke akal, tapi bisa diyakini dengan iman. Tapi hari ini kecanggihan ilmu sains dan ilmu teknologi sudah menjawab itu semua. Puluh dari Batubara sampai ke Medan berapa jam? 2, 3. Okey, kita buat 3. Berangkat aku dari Batubara ke Medan 3 jam. Begitu berangkat dalam jubahku ini ikut somut. Somut ikut. Berangkat ke Medan, rupanya tak jadi acara. Balik lagi. Pulang balik ke Batubara. Berapa jam lagi bu? 3. Pergi 3 jam, pulang 3 jam. Berarti 6 jam. Sampai di rumah, somut dalam kantong kuning tadi keluar. Jumpa sama somut di muka pintu. Ditanya, "Di mana kau mut?" "Di Medan, Bah." "Bila kau pergi?" "Lepas zuhur tadi." "Sekarang jam 5, udah balik kau?" "Oh, udah." "Betul itu?" "Betul, Kang. Mimpi kau tak? Kau mau ngigau kau lain. Bongak ngigau ini bongak." "Betul, Bah. Zuhur tadi kau pergi, sekarang udah hendak maghrib kau bawa balik." "Iya, Bah." "Alah, banyak bercakap tahunya aku siapa ya kau. Ya Allah ya Rabbi. Ayah budak pula yang kono." "Betul tidak somut pergi?" "Betul." 6 jam PP pulang pergi Jakarta, Medan, Batubara Medan. Bisa. Kenapa bisa? Karena somut itu bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalimat dalam Quran surah Bani Israel, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Sebenarnya dalam ilmu balaghah adalah subhanallahilladzi, ada lafzul zalalah yang tersirat di situ, menunjukkan peran aktif Allah yang memperjalankan Rasulullah. Asra, diperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya, bi'abdihi, adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa? Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tak akan mungkin bisa. Kalau bagi Allah tak ada yang mustahil. Yang tak mungkin jadi mungkin. Nabi Adam ada, tak ada ayah, tak ada mak. Biasanya kalau menurut akal, ada sebab, ada akibat. Ada anak, berarti ada mak ayah dia. Anak sebab, akibatnya jauh. Mak sebagai akibat. Ada anak berarti ada mak ayah. Tapi kalau Allah mau, Nabi Adam tak perlu ada ayah, tak perlu ada mak. Allah mau, jadi Nabi Adam. Nabi Isa lahir tak ada ayah, mak dia ada.
Kalau menurut akal tak mungkin, tapi kalau menurut Allah mungkin. Cuman hari ini di kampung banyak ikut menyaingi Siti Maryam, menyaingi Nabi Isa itu banyak. Aduh mak tak ada ayah, aduh. Kalau Allah yang mau, apa yang tidak. Dan hari ini sudah terjawab dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu mungkin pernah ingat nenek atuk buyut unyang kita kalau pergi ke Mekah 3 bulan pergi 3 bulan pulang, betul? Naik kapal laut 3 bulan pergi 3 bulan pulang, dia balik awak dah lupa. Ini macam konal. Oh awak pulang haji wak. Berangkat 70, balik ke Batubara 50, 20 dah dicampakkan ke laut, kena meninggal. Tak mungkin ditanam, campakkan ke laut. Sekarang tak perlu 3 bulan ke Mekah, 12 jam sampai bandara King Abdul Aziz Arab Saudi. Dulu berbulan-bulan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sekarang dari Mekah ke Madinah naik bus 7 sampai 8 jam selesai. Kapal laut datang lagi. Siap-siap lah kalian, kapal laut datang lagi. Kejap lagi lah ya. Beginilah perkembangan zaman Bapak Ibu. Sehingga perkembangan zaman ini lambat laun kita sudah sadar bahwa apa yang Allah jelaskan ribuan tahun yang lalu kepada Rasulullah benar adanya. Dan terbukti bahwa luar biasa dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang belum lagi terjadi, tapi sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang mulia, saya kira udah ini dulu ya. Lama-lama. Udah itu. Buat laparnya. Pokoknya udah Isra Mi'raj dah selesai. Intinya ya Bung Lu, lama ya Bung Lu. Besok pagi nak balik kami lagi ni. Intinya bahwa Isra Mi'raj itu tidak bisa menurut akal tapi dengan iman. Aku tak bisa banyak terganggu pikiranku. Aku tak bisa banyak gagal fokus. Daripada dah cuman cakap ku ni Kang. Kalau kita tutup dalam cocopat. Misalnya lama aku tak tahan, aku udah lapar gini. Kopi makin dingin aku tengok. Intinya tak bisa masuk akal, tapi Isra Mi'raj ini harus diyakini dengan iman. Dan semua keimanan itu berperahu dalam ibadah solat. Ramadan dah dekat, yuk perbaiki solat kita, perbaiki semua amal ibadah kita, perbaiki sosialisasi kita dengan masyarakat. Jangan sempat lagi tak bercakapan dengan tetangga, jangan sempat lagi tak bercakapan dengan ipar, singgung-singgungan sama mentua. Ini menyebabkan nanti amal ibadah bulan Ramadan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua amal ibadah bulan Ramadan ditolak mentah-mentah di hadapan Allah. Dan apa gunanya Ramadan tak enak kita rasa. Mudah-mudahan Ramadan datang kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Kita tetap kompak dalam bersaudara, kita tetap solid dalam persatuan. Ini masjid tempat kita bersatu, semuanya kepada masjid. Ramaikan masjid, banyak-banyak ibadah di masjid, tadarus di masjid, banyak-banyak pokoknya. Apapun itu, mudah-mudahan kampung halaman kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampaikan salam kami kepada masyarakat yang mungkin belum hadir atau mungkin asbab hujan nggak bisa hadir. Sehat-sehat selalu kita di kampung ini, terhindar dari penyakit wabah corona dan lain sebagainya. Panjang umur, sehat selalu, rezeki banyak, kemudian keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.